Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul di Mentoring Dinar Academy ini yang insya Allah Allah berkahi dan rahmati ini. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapat syafaatnya beliau di akhir hayat kita nanti. Amin, amin ya robbal alamin. Bagaimana nih kabar dari wakil resmi dan pejuang Dinar Khairul Razikin? Alhamdulillah luar biasa dahsyat. Masya Allah tabarakallah. Ya, perkenalkan. Saya Fuad Najmuddin, staf dari Dinar Khairul Razikin yang insya Allah akan memandu mentoring Dinar Academy pada pagi hari ini. Sebelum saya masuk ke dalam materi, kita cek dulu nih. Kita cek dari WR dan PDKR yang sudah hadir. Gitu. Masya Allah, tabarakallah. Dari Ibu Haryanti. Assalamualaikum. Bismillah. Siak Riau hadir. Barakallah. Amin. Masya Allah. Dari Ibu Rini Wi S. Alhamdulillah ya Allah. Lampung hadir. Wah, Masya Allah. Tabarakallah. Dari Bapak Denny. Oh, Masya Allah. Semoga hari Senin awal bulan Maret ini jadi awal kebahagiaan dan kesuksesan seluruh sahabat-sahabatku di sini. Amin, amin ya robbal alamin. Oh, Masya Allah, tabarakallah. Ya, dari Ibu Melvinas, email. Assalamualaikum, Cikarang hadir. Wah, Masya Allah, tabarakallah. Ya, luar biasa ya. Pada pagi hari ini WR dan PDKR-nya sudah banyak yang siap untuk menonton, siap untuk mendengar mentoring Dinar Academy pada pagi hari ini gitu. Oke, insya Allah pada pagi hari ini mentoring Dinar Academy kita akan bertema jika dizolimi, yang insya Allah akan disampaikan langsung oleh Ustadz Sofi Al-Khoiroda, Certified Trainer Magnet Rezeki. Oh, Masya Allah, tabarakallah. Ya sudah, biar insya Allah materi kita pada pagi hari ini sungguh dahsyat ya. Jadi para WR dan PDKR siap mengkosongkan gelasnya dan mendengar mendengar mentoring pada pagi hari ini. Oke, langsung saja kita panggil ya Ustadz Sofi. Assalamualaikum Ustadz Sofi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Fuad. Masya Allah. Bagaimana kabarnya Ustadz Sofi? Alhamdulillah, luar biasa, dahsyat. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah, Ustadz Sofi, banyak WR dan PDKR yang sudah siap untuk mengkosongkan gelasnya dan siap untuk mendengar mentoring di Dinar Academy pada pagi hari ini. Gitu. Masya Allah, tabarakallah. Insya Allah, Ustadz Sofi ini akan membahas 3 langkah mengubah kezoliman berbuah keridhaan dan keajaiban. Wow, Masya Allah, tabarakallah, ini luar biasa ya materinya pada pagi hari ini. Tentunya untuk para WR dan PDKR untuk siapkan alat tulis dan kosongkan gelasnya untuk mendengar dan mencatat pada mentoring Dinar Academy pada pagi hari ini gitu. Baik, karena WR dan PDKR ini sudah tidak sabar nih untuk mendengar langsung materi dari Ustadz Sofi, kepada Ustadz Sofi kami persilakan. Masya Allah. Baik. Terima kasih Mas Fuad, terima kasih sahabat-sahabat dari Magnet Rezeki Center, sahabat-sahabat dari Mentoring Dinar Academy. Masya Allah, alhamdulillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Apa kabarnya sahabat-sahabat ya dari mitra Dinar Khairul Razikin, sahabat-sahabat dari wakil resmi Dinar Khairul Razikin? Saya doakan semoga senantiasa dihadirkan oleh Allah Ta'ala kemuliaan, kebahagiaan, senantiasa pula dihadirkan oleh Allah, ya rumah tangganya kian harmonis, anak-anaknya kian solih-solihah, wabil khusus ya senantiasa dihadirkan oleh Allah kelapangan hati yang insya Allah berbanding lurus pula dengan kelapangan rezeki kita. Amin amin Allahumma amin. Ya Allah ya Rob, ya berkahilah majelis ilmu kita pada pagi hari ini, mentoring Dinar Academy. Semoga senantiasa Engkau hujankan rahmat kepada kami, hidayah kepada kami, sehingga kami mudah untuk menerima materi ilmu Allah yang sangat luar biasa ini, serta kita pula dimudahkan oleh Allah Ta'ala untuk mempraktekkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, sudah siap sahabat-sahabat Villa, sahabat-sahabat Magnet Rezeki, sahabat-sahabat MDKR, sahabat-sahabat ya WR DKR yang sangat luar biasa. Ya, sebelum kita masuk ke materi inti kita hari ini, kita akan belajar bersama-sama tentang ya jurus dari magnet rezeki yang sangat luar biasa, yakni jika dizolimi. Ya, namun spesial pada pagi hari ini adalah kita akan kupas tentang 3 langkah rahasia untuk mengubah kezoliman berbuah keridhaan dan keajaiban. Jadi justru dengan ilmu Allah yang sangat luar biasa ini kita bisa mengubah ya dengan 3 langkah saja. Dari yang awalnya adalah kita dizolimi, namun jika kita tepat dalam kita merespon menyikapinya, maka justru akan semakin berubah ya berbuah keridhaan dan keajaiban dari Allah Ta'ala. Nah, sebelum kita mulai, mohon izin untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Sofi Al-Khairadai, Certified Trainer Magnet Rezeki dari Korwil Josokla ya. Bagi sahabat-sahabat Villa yang dari Jogja, Solo, Klaten tentunya sudah ya kenal. Namun bagi sahabat-sahabat di seluruh Nusantara yang belum kenal, mohon izin untuk memperkenalkan diri. Namun fokus kita adalah bukan tentang saya, tapi tentang ilmu Allah hari ini yang sangat luar biasa. Sebelum kita masuk ke materi inti kita, mohon izin ya ada 3 syarat terlebih dahulu. Apa itu 3 syaratnya? Syarat yang pertama ya senantiasa luruskan niat kita. Saat kita hadir di Mentor Dinar Academy ini, saat kita lurus niat kita, insya Allah justru akan semakin berlipat-lipat ya kemuliaan, kebahagiaan untuk kita, keajaiban akan semakin mendekat kepada kita. Kenapa? Karena Allah akan hadirkan ridhonya. Jika Allah sudah hadirkan keridhoannya, maka Allah akan cukupi penuhi segala apapun yang kita inginkan, bahkan belum kita sampaikan sekalipun. Maka pastikan sahabat-sahabat Villa kita mulai bersama-sama. Di syarat yang pertama ini kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu agar Allah hadirkan rahmatnya sehingga kita kian mudah memahami dan mempraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Al-hadiniyah liridhoillah syai'ulillah bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, syarat yang kedua, sahabat-sahabat Villa, sahabat-sahabat MDKR, sahabat-sahabat WRDKR, ya, Masya Allah yang luar biasa adalah mari senantiasa ikatlah ilmu ini dengan mencatat, ya, sebagaimana makolahnya Imam Syafi'i. Ilmu itu adalah buruan dan talinya untuk mengikatnya adalah dengan kita mencatat. Maka pastikan sahabat-sahabat Villa siapkan lembar catatannya. Dan syarat yang terakhir adalah syarat yang ketiga. Pastikan sahabat-sahabat Villa ya silahkan ditulis, dicatat, pilih mana saja yang dianggap paling penting dan pastikan untuk dipraktekkan sedikit demi sedikit. Mengapa? Karena saat kita hadir di Mentor Dinar Academy ini, Mentoring Dinar Academy ini adalah akan menambah wawasan kita. Namun saat kita bisa mempraktekkannya, inilah yang akan mengubah kualitas hidup kita, yang akan mengubah nasib kita lebih baik lagi. Sudah siap sahabat Villa? Nah, kita mulai ya dengan bismillah bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, mengapa kita penting sekali belajar tentang ya 3 langkah rahasia mengubah ya kezaliman berbuah keridhaan dan keajaiban ya. Tentunya sahabat-sahabat Villa dalam kehidupan kita sehari-hari tidak terlepas dari kita berinteraksi dengan orang lain ya. Saat kita berinteraksi dengan orang lain
Kira-kira sahabat fillah, sahabat surga semua yang sangat luar biasa. Pernahkah kita merasakan kita itu disakiti oleh orang lain? Pernahkah kita itu direndahkan oleh orang lain? Mungkin ya saat di tempat kerja, oleh teman sesama kerja kita, ataupun oleh atasan kita, ataupun saat kita ya sedang berkumpul dengan komunitas kita, dengan tetangga kita. Pernahkah kita merasakannya? Ataupun mungkin justru dengan pasangan kita, dengan mertua kita, dengan keluarga kita. Jika kita pernah merasakannya, sejatinya apa yang Anda rasakan? Apa yang kita rasakan? Ada nggak yang saat ya disakiti, saat direndahkan, tiba-tiba ya dalam dadanya terasa ampek, ya nafasnya tidak bisa plong, ya agak sesak. Berikutnya ada pula yang ya ada semacam jeritan dalam hati. Ya, ini jika dalam kehidupan interaksi. Nah, jika kita saat praktek dalam ilmu, ya saat kita menyiarkan kebaikan, saat kita menyiarkan tentang dinar khairuz zikin, kira-kira sahabat-sahabat fillah pernah nggak yang mengalami saat kita menawarkan, menyerukan kebaikan ini sudah kita lurus niat kita, benar-benar ya untuk meraih keberkahan, kita mengembalikan kejayaan sunnah dari Rasul, ya ini kembalinya dinar, ya kembali berjaya di muka bumi ini. Pernahkah sahabat-sahabat fillah ya ada respon orang lain kepada kita, baik dari ucapan, dari sikapnya, tindakannya yang tidak mengenakan hati kita? Ada nggak kira-kira? Contoh ya, CLBK. Ya. Apa itu CLBK? Ada orang-orang yang cat lama ya beli kagak ya. CLBK, cat lama beli kagak. Pernah nggak kira-kira sahabat-sahabat fillah mengalami itu? Ya, atau istilahnya adalah PHP ya. Lama bertanya macam-macam ya sudah kita jelasin, ternyata nggak jadi closing, ternyata nggak jadi beli. Pernah nggak kita mengalami itu? Dan apa rasanya dalam hati kita? Nah, atau mungkin saat kita ya ikhtiar untuk menyerukan ilmu Allah yang sangat luar biasa ini, ya, mensiarkan ilmu magnet rezeki ini, namun ada saja orang-orang yang dengan responnya ya tidak mengenakan hati kita. Ya, mungkin ada yang beliau belum bisa kusnudon kepada kita, ya, masih berduga-duga paling nanti ya UUD paling nanti UUD. Apa itu UUD? Paling nanti ujung-ujungnya duit dan lain sebagainya. Padahal kita lillah nih untuk menyerukan ilmu Allah yang sangat luar biasa dan niat kita adalah untuk menolongnya. Jika Anda semuanya pernah mengalami ini semuanya, maka ilmu Allah ini sangat cocok untuk Anda. Yakni 3 langkah mengubah kezaliman berbuah keridhaan dan keajaiban. Dan tentunya saya sangat mengerti tentang perasaan Anda seperti ini. Mengapa? Karena sejatinya seluruh makhluk ya yang hidup pasti tidak terlepas dari yang namanya ujian, pasti tidak terlepas dengan yang namanya cobaan. Bahkan Allah Ta'ala berfirman ya dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 35. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan mati. Kami akan mengujimu dengan sebenar-benarnya keburukan dan kebaikan, dan hanya kepada kamilah kamu akan kembali. Ya. Wa ilaina turja'un, dan hanya kepada kamilah kamu akan kembali. Maka seluruh makhluk ya yang hidup ini sejatinya yang bernyawa pasti akan mengalami sebuah yang namanya ujian. Baik ujian ya berupa ya kebaikan maupun ketidakbaikan, dan ujian ketidakbaikan ini bisa saja datangnya melalui perantara orang lain ya, dengan kita semakin merasa tidak nyaman, mungkin ada yang kita ya dari ucapannya, tindakannya, sikapnya kepada kita yang sehingga membuat kita ya merasa tidak nyaman sekali. Nah, yang perlu kita sadari sahabat-sahabat fillah ya, bahwasanya seorang hamba ya yang mengaku beriman kepada Allah tentulah pasti akan diuji oleh Allah, dan semakin tinggi imannya maka akan semakin dahsyat ujiannya. Coba kita lihat para nabi, para hamba-hamba Allah pilihan, para kekasih Allah, bagaimana ujiannya. Tentunya ujiannya sangat dahsyat sekali. Ada yang sampai harus dibakar hidup-hidup, ada yang sampai harus mengalami ya tidak sehatnya itu sampai Masya Allah dijauhi oleh keluarga, dijauhi oleh orang-orang di sekitar ya, Nabi Ayub alaihissalam. Ada yang sampai harus Masya Allah ya dimasukkan ke dalam sumur, ada yang harus masuk jeruji besi, Nabi Yusuf alaihissalam ya, Masya Allah. Bahkan Rasulullah sampai ya dilempari oleh Bani Taif ya dengan batu ya, sampai ditimpa ya dari kotoran hewan ya saat Rasulullah sedang bersujud di depan Ka'bah. Masya Allah. Ini Masya Allah luar biasa ya. Mereka juga ternyata mengalami para kekasih-kasih Allah ini. Maka mari sahabat-sahabat fillah kita belajar dari pola-pola para hamba-hamba pilihan ini, dari para nabi, para makhluk-makhluk yang sangat dekat dengan Allah Ta'ala ini, yang sangat dicintai oleh Allah Ta'ala, untuk mengubah dari yang awalnya adalah sebuah kezaliman berbuah menjadi keridhaan dari Allah Ta'ala,
dan Allah hadirkan keajaiban kepada kita. Nah, ada 3 langkah sahabat-sahabat fillah, sahabat surga semua yang sangat luar biasa. Apa itu 3 langkah agar kita bisa mengubah yang awalnya kita merasakan kezaliman, tiba-tiba bisa berubah menjadi keridhaan dari Allah Ta'ala dan menjadikan keajaiban. Nah, silakan dicatat ya sahabat-sahabat fillah. Namun sebelum dicatat, pastikan sahabat-sahabat fillah ya, siapkan kita untuk menerima ini, ilmu Allah ini yang sangat luar biasa. Siapkan jiwa dan raga kita benar-benar hadir sepenuhnya di sini. Maka untuk itu, pastikan sahabat-sahabat fillah ketika di kolom komentarnya ya, bismillah, saya siap menerima ilmu Allah ya melalui Pak Sofi ya. Bismillah, saya siap menerima ilmu Allah Ta'ala ini melalui Pak Sofi. Ya, siap? Baik. Langkah yang pertama, sahabat-sahabat fillah, agar senantiasa kita bisa mengubah, ya, yang awalnya adalah kezaliman, berbuah pada keridhaan dan keajaiban adalah kita senantiasa menyadari bahwa segala sesuatu yang ada di luar kendali kita, yang ada di luar diri kita, itu adalah wujud dzatnya Allah Ta'ala. Maksudnya apa nih Pak Sofi? Kok segala sesuatu yang ada di luar diri kita, di luar kendali kita adalah wujud dzatnya Allah Ta'ala? Ya. Saat kita ya didolimi oleh orang lain, saat kita disakiti oleh orang lain, saat kita direndahkan orang lain, sadari ini, bahwa fokus kita bukan kepada orangnya, tapi siapa di balik orang tersebut. Ya. Tentunya sahabat-sahabat fillah pernah mendengar, ya, dalam Al-Quran pun disebutkan bahwa daun yang jatuh, ya, itu ya sesuai dengan kehendaknya Allah Ta'ala. Daun yang jatuh saja itu sudah sesuai dengan kehendaknya Allah Ta'ala. Ya, apalagi orang-orang yang berbuat tidak baik dengan kita. Maka ya sahabat-sahabat fillah harus menyadari ini, ya, bahwasanya sejatinya tidak ada orang yang bisa menyakiti kita. Bahkan seluruh Indonesia sekalipun kalau mereka berbuat tidak baik kepada kita, tidak akan menimpa kita selama Allah itu tidak izinkan. Ya, jadi maka ada andilnya Allah yang mengizinkan sehingga itu menimpa kita. Maka fokus kita adalah bukan lagi kepada orangnya, tapi ada apa ya, hikmah apa yang Allah hadirkan sehingga Allah mengizinkan kejadian tidak baik ini menimpa kita. Ya, maka jika kita belum bisa melewati fase ini, belum memiliki kesadaran ini, ya, maka tidak mudah. Ya, coba kita ambil hikmah kisahnya Nabi Adam alaihissalam. Saat beliau secara faktanya beliau benar-benar didolimi oleh iblis. Ya. Kalau kita tanya kepada Nabi Adam, wahai Nabi Adam, mengapa engkau bisa ya dihempaskan di bumi, wahai Nabi Adam? Kalau kita ada di posisinya Nabi Adam, kira-kira apa jawaban kita? Ya, kalau kita di posisinya Nabi Adam, kebanyakan dari kita akan menjawab, ya iyalah, saya ada di sini karena saya digoda oleh iblis untuk memakan buah kuldi. Yang salah siapa kira-kira? Ya, kita akan menyalahkan siapa? Iblisnya. Karena faktanya, realitanya, kenyataannya adalah apa? Iblis yang menggoda kita. Namun, jika kita sudah memenuhi fase ini, menyadari bahwa ternyata ada andilnya Allah dan Allah ya Maha mengizinkan segala sesuatunya. Jika tidak izinkan, itu semuanya pasti tidak akan mengenai kita. Ya, maka fokusnya dari Nabi Adam alaihissalam adalah apa? Menyadari bahwa memang tugasnya iblis itu menggoda manusia. Tugas iblis adalah menggoda Hawa dan menggoda Adam alaihissalam. Maka yang salah adalah bukan dirinya, sehingga butuh ya meresapi ini Nabi Adam alaihissalam ya butuh 330 tahun sehingga beliau baru tersadar dan dikirimkan doa yang sangat luar biasa oleh Allah Ta'ala. Rabbana zalamna anfusana ya wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Rabb, sesungguhnya kami menzalimi diri kami sendiri. Maka di posisi langkah yang pertama ini Nabi Adam alaihissalam menyadari, ya Rabb, sesungguhnya kami yang menzalimi. Bukan salahnya iblis, tapi salahnya saya yang belum lulus dalam ujian ini. Ya, maka fokus kita bukan lagi ingat-ingat orangnya, tapi ingat-ingat ya bahwa di balik semua ini ada Allah. Nah, lantas apa hikmahnya? Mengapa Allah izinkan? Pasti ada sesuatu. Oleh karena itu, ya ini masuk pula dalam jurusnya yang namanya cermin ajaib, sahabat-sahabat fillah. Ya, kita harus senantiasa menyadari bahwa ada andilnya Allah dalam setiap ketidakbaikan yang dikirimkan kepada kita, pasti ada sesuatu nih. Mengapa kok Allah izinkan? Jika Allah tidak izinkan, tentunya tidak akan terjadi. Sebagaimana Rasulullah saat beliau ya pulang dari Ka'bah, lewat gang, beliau ingin pulang, tiba-tiba diludahi oleh orang lain. Apa kira-kira respon Rasulullah? Apakah respon Rasulullah langsung ikut membalas ya, mendolimi lagi? Tidak. Ikut membalas kedoliman tersebut dengan ya ikut ya mengucapkan kata-kata tidak baik dan sebagainya, tidak. Tapi Rasulullah justru apa? Beliau menyadari jika Allah ya tidak izinkan ludah itu mengenai saya,
pastilah ada burung, ada hewan, ada apapun itu yang akan menghalangi. Tapi mengapa kok Allah izinkan? Maka Rasulullah tidak menyalahkan orang yang menzaliminya. Ini langkah yang pertama. Nah, jika kita sudah bisa lolos di langkah yang pertama ini, kita baru akan bisa masuk di langkah yang kedua. Sahabat-sahabat fillah, sahabat-sahabat ya, mitra dinar khairul razikin, sahabat-sahabat fillah, wakil resmi khairul razikin. Langkah yang kedua adalah mari sahabat-sahabat fillah semuanya menyadari bahwa asbab ya dari mana datangnya ketidakbaikan menimpa kita ini ya. Jadi langkah yang kedua adalah menyadari asal usul asbab dari mana sejatinya kedoliman ini hadir. Ya. Saat kita sudah menyadari ternyata ada sesuatu ini, ada hikmah pasti kenapa kok Allah izinkan itu ketidakbaikan menimpa kita, maka di langkah yang kedua adalah kita mencari tahu dari mana asbab kedoliman ini datang. Ya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam Quran Surat An-Nisa ayat 79, ya, di Al-Quran di halaman 90, ya, baris ke-14, lembar sebelah kiri, ya, baris ke-14, nomor 2 dari bawah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Ma asabaka min hasanatin faminallah. Dan adapun segala bentuk kebaikan, rumah tangga harmonis, ya, closing bertubi-tubi, rezeki berlimpah, dihadirkan kesehatan, keselamatan, anak-anak salih-salihah, ya, semua kebaikan itu datangnya dari mana? Datangnya dari Allah Ta'ala. Faminallah. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Dan adapun ya sayyi'atin, orang-orang yang masih mendolimi kita, orang-orang yang masih berbuat belum baik dengan kita, baik dari ucapan, lisan, tindakan, sikapnya kepada kita, semuanya datangnya dari mana? Famin nafsik. Sesungguhnya datangnya dari dirimu sendiri. Maka ternyata datangnya dari diri kita sendiri. Dan ayat ini tidak sendirian. Ayat ini ternyata diperkuat lagi oleh Allah Ta'ala dalam Quran Surat Asy-Syura ayat 30. Ya. Yang artinya adalah, dan musibah apapun ya yang menimpa kamu disebabkan ya oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahanmu. Masya Allah. Jadi ternyata saat kita menyadari ternyata asbabnya adalah kedoliman ini ternyata asal usulnya adalah mungkin ya di masa-masa sebelumnya kita telah ya berbuat tidak taat kepada Allah. Mungkin ada pula kita tidak amanah menjaga lisan kita, tangan kita, sehingga ada orang-orang yang tersakiti hatinya karena keberadaan kita. Mungkin lisan kita pernah tergelincir, mungkin maksud kita baik namun masih ditangkap tidak baik oleh orang lain. Saat kita menyadari ini di langkah yang kedua ini, maka kita akan semakin ya perubah fokus kita. Ya. Sama saat kita sedang selfie. Saat kita sedang selfie, pegang kamera HP kita, saat kita mau selfie, kira-kira kalau hasilnya nggak baik, yang kita rubah yang mana? Apakah HP-nya yang kita ganti, atau diri kita yang kita perbaiki? Ya. Maka kalau kita ya fokus untuk apa mengganti HP-nya, tidak akan pernah terselesaikan persoalannya. Mengapa? Karena sejatinya yang perlu kita perbaiki adalah mungkin ya ada jigong ya dalam diri kita, mungkin ada cemong-cemong di pipi kita dan lain sebagainya. Mungkin ada sesuatu yang belum tepat dalam diri kita. Maka saat kita selfie, yang kita perbaiki apanya? Ya diri kita. Sama. Agar kita bisa mengubah kezaliman ini berbuah keridhaan dari Allah Ta'ala dan berbuah keajaiban, langkah yang kedua adalah menyadari, ternyata yang salah itu bukan mereka. Tapi adalah justru fokus untuk memperbaiki diri kita kepada Allah Ta'ala. Apa ya yang salah dalam diri saya? Apa ya yang salah dalam diri kita? Nah, langkah ini memang tidak mudah. Namun jika kita belum bisa lolos di langkah ini, kita harus kembali lagi ke langkah yang pertama tadi. Jadi menyadari segala sesuatu yang terjadi di luar kendali kita, itu adalah wujud zatnya Allah Ta'ala. Maka kita tidak ada kekuatan, tidak ada daya lagi untuk bisa membalas ketidakbaikan kepada orang tersebut. Ya. Contoh begini teman-teman. Contoh begini sahabat-sahabat fillah. Ya. Saat kita keluar di jalan raya, ya tiba-tiba, naudzubillah min dzalik, ada orang yang menyerempet kita, dan orang tersebut, mobil tersebut tiba-tiba berhenti di depan kita. Kira-kira apa respon kita? Kebanyakan dari kita yang belum memiliki ilmu magnet rezeki ini, belum berbekal ilmu ini, yang terjadi adalah justru semakin semangat didatangi, ya, dan sabarnya itu di level 0, ya, di negatif 1, negatif 2, ya, di spiritual meter beliau datangi, ya, inginnya adalah ingin membalas ini kezaliman, ingin membalas ketidakbaikan ini, ya.
Saat mau membalas, tiba-tiba kaca mobilnya diturunkan. Ternyata adalah ya gubernur kita, ya, sosok yang sangat kita hormati. Kira-kira jadi nggak kita marah-marah? Ya, saat kita menyadari bahwa ternyata di balik itu dalamnya adalah orang yang kita kagumi saja, kita nggak jadi marah, kita tidak jadi ya untuk bisa membalas ketidakbaikan tersebut, malah justru kita memaafkan dan minta selfie, yang meminta foto bareng dan sebagainya. Lantas jika ada orang yang berbuat tidak baik kepada kita, sejatinya di balik itu ada dalangnya. Siapa dalangnya? Ya, yakni Allah Ta'ala. Apakah kita berani marah-marah kepada Allah Ta'ala? Tentu tidak. Maka kita akan semakin sadar nih, kembali lagi ke langkah 1, barulah masuk lagi ke langkah 2. Lalu jika Allah mengizinkan itu terjadi kepada saya, ketidakbaikan itu apa ya yang harus saya perbaiki? Nah, mari senantiasa kita melakukan iktiraf, ya, pengakuan, ya, kita menghisap diri kita sebelum tiba waktunya untuk kita dihisap oleh Allah Ta'ala. Pun sama saat kita sedang ya berjuang dari pekerjaan kita menawarkan produk kita berjuang untuk apa? Agar bisa closing. Kok ada saja orang-orang yang menghindar, mengucapkan kata-kata tidak baik ya. Maka fokus kita bukan kepada orangnya, tapi apa yang harus saya perbaiki? Apa ya yang belum tepat dalam diri saya saat saya menjelaskan untuk mensyiarkan ya sunnah ini yang sangat luar biasa ini untuk mendapatkan keberkahan ini, apa yang belum tepat dalam diri saya? Maka saat kita ya bisa melatih ini, kita akan bisa masuk di langkah terakhir, adalah di langkah yang ketiga, langkah keajaiban yang ketiga ya, untuk mengubah kedoliman ini berbuah keridhaan dan keajaiban. Apa itu di langkah yang ketiga? Nah, sahabat-sahabat filah, sahabat-sahabat MDKR, sahabat-sahabat WRKR, ya, sahabat-sahabat Magnet Rezeki di seluruh Nusantara yang sangat luar biasa. Langkah ketiga ini baru bisa kita dapatkan jika kita sudah bisa melewati fase ke-1 dan fase yang kedua. Nah, apa ini langkah yang ketiga? Langkah yang ketiga adalah kita bisa ya menikmati buah dari kita bisa memaafkan kedoliman orang lain. Ya. Saat kita menyadari bahwa buahnya adalah bentuk kemuliaan dan senantiasa dihadirkan, Masya Allah ya, rezeki yang bertubi-tubi, ya, kita akan semakin bisa menjaga di vibrasi ini, di energi di langkah yang ketiga ini. Ya. Karena sejatinya ada 3 sikap orang saat dihadirkan ya ketidakbaikan oleh orang lain. Ya, level yang pertama adalah dia akan kembali membalas ketidakbaikannya, dan ini akan tidak bisa masuk di fase yang ketiga ini, tidak akan dapatkan keajaiban dan keridhaan Allah. Nah, langkah yang kedua, biasanya sikap orang yang kedua adalah dia akan membalas yang serupa. Ya, kalau langkah yang pertama biasanya membalasnya akan jauh lebih dahsyat lagi. Mungkin diucapin kata-kata orang tidak baik, dia akan membalasnya berkali-kali lipat kata-kata tidak baik lagi. Ini sikap yang pertama. Maka akan semakin jauh dari ya keberkahan, keridhaan, pertolongan dari Allah, keajaiban, semakin jauh dari maunah. Langkah yang kedua, sikap yang kedua, orang-orang yang ya moderat adalah saat ditimpa ketidakbaikan dia balas setimpal, serupa. Ya, ini boleh nggak? Boleh. Namun ini keajaibannya belum maksimal. Nah, maka jika tahu betapa kemuliaan fadilah saat kita bisa memaafkan, maka kita akan ada di fase yang ketiga ini, meraih keridhaan dan keajaiban dari Allah Ta'ala. Ya, sikap yang ketiga. Maka jika kita ingin senantiasa dihadirkan oleh Allah keajaiban, dimudahkan dalam sahabat-sahabat ya ikut berjuang ya di Dina Khairul Zikin ini, sahabat-sahabat filah ingin berjuang juga menyerukan ya agama Allah, menyerukan ilmu Magnet Rezeki, ilmu Allah yang sangat luar biasa ini agar menjadikan wasilah hidayah orang-orang mendapatkan ya hidayah petunjuk agar selamat menjadi jariah kita harus ada di sikap yang ketiga ini. Apa nih sikap yang ketiga ini? Ya, yang pertama sebagaimana Allah berfirman ya dalam Quran surat Ali Imran ayat 134 ya. Dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, maka yang terjadi wallahu yuhibbul muhsinin. Kita akan masuk derajat orang-orang yang muhsinin. Ya, apa ini muhsinin? Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan, berbuat kebajikan. Dan ini diperkuat pula oleh Allah Ta'ala dalam Quran surat Al Imran ayat 146. Wallahu yuhibbus sabirin, dan Allah mencintai orang-orang yang sabar, menahan amarah, mengendalikan diri kita. Ya, yang sejatinya kita mampu untuk membalas ketidakbaikan orang lain tersebut, tapi kita justru menahan diri dan mendoakan kebaikan kepadanya. Maka kita akan masuk predikat orang-orang yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Maka coba kita hayati dan resapi, ya sahabat-sahabat filah semuanya. Kita punya anak nggak kira-kira saat ini? Bagi sahabat-sahabat filah yang punya anak, ya sayang nggak kira-kira kita dengan anak kita? Saya yakin sekali kita sangat sayang sekali dengan anak-anak kita.
Anak belum bilang lapar sekalipun, kita sebagai orang tua pasti sudah ikhtiar luar biasa agar anak kita tidak kelaparan, agar anak kita senantiasa tercukupi, agar anak kita ya bisa ya bertahan hidup, karena itu adalah amanah dari kita dan kita sangat cinta sekali terhadap anak kita. Anak belum minta, kita sudah cukupi karena kita apa? Cinta sekali dengan anak kita. Lantas bagaimana dengan cintanya Allah kepada para hambanya? Cintanya Allah kepada hambanya ya melebihi cintanya seorang ibu kandung ya kepada anaknya, melebihi cintanya seluruh makhluk sekalipun. Ya. Maka jika Allah sudah cinta kepada kita, Allah sudah cinta kepada para hambanya, kita belum meminta sekalipun, ya, Masya Allah, Allah senantiasa cukupi apa-apa yang menjadi keperluan kita. Allah senantiasa mencukupi apa-apa yang sejatinya yang kita butuhkan. Ya, bahkan dalam makalahnya Ibnu Qayyim rahimahullah, ya, jika Allah sudah memaafkan kita, maka Allah akan mencukupi segala sesuatu meskipun kita belum meminta sekalipun, ya, Masya Allah. Maka jika kita tahu, paham betul, ya, maka kita bisa bersyukur saat dihadirkan kezaliman ini, Masya Allah. Ya, ada orang-orang yang menzalimi kita, alhamdulillah. Ini adalah pintu untuk meraih cintanya Allah Ta'ala. Dan jika Allah sudah cinta dengan kita, saat kita bisa ikhlas memaafkan dan mendoakannya, maka keajaiban akan dihadirkan oleh Allah kepada kita. Nah, berikutnya adalah buah, ya, buah berikutnya bukan hanya meraih cintanya Allah saja, namun juga kita akan dapatkan ridhonya Allah Ta'ala. Ya, dalam hadis riwayat At-Tirmizi maupun dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda, ya, apabila Allah mencintai suatu kaum, ya, maka Allah akan menguji mereka. Barang siapa yang ridho atas ujian tersebut, maka Allah pun akan ridho. Namun bagi siapa yang tidak rela, maka Allah pun akan murka kepadanya. Maka ini adalah tanda bahwa Allah cintai kita saat ada orang-orang yang mendolimi kita. Ya, ujian berupa ketidakbaikan dari orang lain menimpa kita. Ini adalah tanda cintanya Allah kepada kita. Agar ya kita bisa ridho, maka Allah pun akan ridho kepada kita. Jika Allah sudah meridhoi hambanya, maka otomatis Allah akan senantiasa menolong hamba-hambanya. Ya, kalau sudah mendapatkan ridhonya Allah, sudah pasti akan ditolong oleh Allah Ta'ala dalam segala ikhtiar kita, dalam segala rutinitas kita, dalam segala hal yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik dari segi ekonomi kita, dari segi rumah tangga kita, keluarga kita, maupun dari segi ya keimanan kita, ya senantiasa di jalan Allah Ta'ala. Karena sejatinya kita bisa berdoa saja, itu adalah bentuk dari Rahman Rahimnya Allah. Ya, itu adalah pemberian dari Allah. Kita bisa istiqomah beribadah saja, itu juga pemberian dari Allah. Sejatinya bukan dari diri kita. Maka saat kita meraih ridhonya Allah, kita pun akan senantiasa terjaga dan dijaga oleh Allah Ta'ala. Nah, buah dari ya kita senantiasa bisa memaafkan, mengikhlaskan, ya, orang-orang yang mendolimi kita tadi, ya, di langkah yang ketiga ini, bukan hanya kita meraih cintanya Allah, ya, meraih ridhonya Allah juga, itu saja, tapi Allah masih hadir. Kenapa? Dibuka oleh Allah perisai rezeki kita. Ya. Jika tadi kita bisa masuk predikat orang yang muhsinin, orang-orang yang berbuat baik, orang-orang yang sabar, ya, saat kita bisa memaafkan, ya, kita akan semakin dekat dengan namanya maunah, semakin dekat dengan keajaiban Allah. Karena maunah ini adalah ya keajaiban bagi orang-orang yang beriman kepada Allah. Sementara sayap dari keimanan itu ada dua. Ya, apa itu sayap dari keimanan? Yakni sabar dan syukur. Maka saat kita sudah masuk di fase sabar, maka alhamdulillah kita sudah mengepakkan ya sebagian sayap keimanan kita untuk semakin naik, semakin dekat, semakin taat kepada Allah Ta'ala. Dan tentunya akan semakin dekat dengan ma'unahnya Allah. Semakin dekat dengan keajaiban-keajaiban, pertolongan-pertolongannya Allah Ta'ala. Nah, kembali lagi, ya, kita pun juga dapatkan fadilah saat bisa ikhlas memaafkan orang-orang yang mendolimi kita dan bisa lolos di fase 1, 2, dan 3 ini. Apa itu? Kita akan dibersihkan dari perisai rezeki kita. Dan saat kita buka perisai rezeki kita, maka Allah akan gerajatkan rezeki kepada kita. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, ya, dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, tidaklah seorang Muslim, ya, yang ditimpa suatu ya kelelahan, keletihan, penyakit, ya, ketidakbaikan, ya, termasuk apa? Didolimi oleh orang lain, ya, bahkan duri yang menusuk di kulitnya, melainkan Allah akan bersihkan, Allah akan hapuskan kesalahan-kesalahannya. Maka inilah rezeki yang sesungguhnya rezeki yang sangat luar biasa.
jika kita tahu bahwa ya saat kita didolimi oleh orang lain itu adalah gerbang di mana kita bisa dibersihkan dari dosa-dosa kita, dibersihkan dari perisai-perisai rezeki kita, sehingga kita kian selamat ya untuk bisa merasakan rezeki yang sesungguhnya, bisa masuk pulang ke kampung halaman terbaik yakni di surganya Allah saat kita dibersihkan dari kesalahan-kesalahan kita, maka justru kita akan semakin berterima kasih kepada orang-orang yang mendolimi kita. Ya. Karena atas wasilah dari mereka sehingga kita bisa meraih cintanya Allah, meraih ridhonya Allah, ya. Bahkan kita akan dibersihkan dari perisai-perisai rezeki kita. Dan langkah yang ketiga ini untuk senantiasa ikhlas memaafkan dan mendoakan kebaikan kepada mereka, inilah amalan ahli surga, ya, Masya Allah. Inilah amalan ahli surga. Ya. Dalam satu riwayat dikisahkan, ya, bahwa Rasulullah SAW di pagi hari beliau ya sedang ada halakoh, ya, yakni setiap kali pada subuh untuk menunggu waktu syuruk, biasanya Rasulullah SAW di Masjid Nabawi membentuk sebuah halakoh dihadiri oleh para sahabat. Rasulullah menyampaikan ilmu yang sangat luar biasa. Nah, pada suatu hari Rasulullah SAW tiba-tiba beliau bersabda di hadapan para sahabat-sahabatnya, sesaat lagi akan ada seorang ahli surga yang akan lewat. Maka seluruh sahabat yang hadir di sana menengok ke belakang. Siapa nih sahabat yang dimaksud? Tiba-tiba muncullah seorang pemuda yang jarang diketahui oleh sahabat-sahabat lainnya dan jarang pula ya ikut dalam majelis ilmu tersebut, ya, sembari beliau mengangkat sendal, ya, tangan sebelah kirinya mengangkat sendal, ya, baru mukanya masih bekas berwudu, ya, masih ada tetesan dari jenggotnya. Dan saat diperhatikan ternyata sahabat ini hanya lewat saja dan tidak ikut menghadiri majelisnya Rasulullah SAW. Coba perhatikan, di zaman Rasulullah nikmat mana ya yang orang sampai bisa meninggalkan adanya majelis ilmu yang dihadiri oleh Rasulullah. Tapi pemuda ini bisa lewat saja, ya, tidak menghadiri tersebut. Nah, di hari yang kedua Rasulullah mengucapkan kalimat yang sama. Sesaat lagi akan ada seorang ahli surga yang akan lewat. Ya. Para sahabat nengok lagi ke belakang. Ternyata ya salah satu si fulan yang kemarin dilihatnya. Dan sampai di hari ketiga Rasulullah masih mengucapkan hal yang sama. Maka ada salah satu sahabat ya yang sangat penasaran nih, siapa sih sejatinya si fulan ini yang ternyata disebutkan oleh Rasulullah sampai 3 kali seorang ahli surga, dan punya amalan apa sih beliau ini sampai akhirnya beliau kejar selesai majelis ilmu, beliau lari mencari pemuda ini dan beliau berkata, wahai fulan, sesungguhnya aku sedang tidak baik hubunganku dengan ayahku. Maka izinkanlah aku bisa menginap di rumahmu ya untuk beberapa saat, untuk beberapa hari. Maka diizinkan. Tujuannya sejatinya adalah ingin mengetahui amalan rahasia apa yang dimiliki oleh si fulan ini sehingga disampaikan oleh Rasulullah beliau adalah ahli surga. Ternyata sahabat-sahabat filah, ya, sampai 3 hari, ya, singkat cerita, si sahabat ini berada di rumah si fulan ini tidak melihat ada suatu amalan yang sangat luar biasa, ya, dibandingkan dengan sahabat-sahabatnya yang hadir di majelis ilmu tadi. Ya. Hari pertama diperhatikan saat malam hari tiba, ya, si sahabat ini saat bertamu beliau sholat tahajud, ya, Masya Allah. Beliau berzikir, tapi tidak dijumpai amalan-amalan yang berlebih dari yang ahli bait yang punya rumah. Ya. Saat ya jelang subuh juga amalannya sama, bahkan setelah ba'da subuh saat ya si yang punya rumah ini ahli bait ini yang punya rumah beliau sedang tadarus, ya, dilihatnya, diperhatikan, didengarnya ternyata bacaannya juga sama saja, ya, bahkan lebih baik dari sahabat-sahabat lain yang ada di masjid, itu lebih baik dibandingkan dengan yang punya rumah tadi, ya. Bahkan sampai di hari kedua sudah tidak kuat lagi, ya, di hari kedua beliau ya itu tiba di waktu hari ya puasa sunnah, ya, di antara Senin dan Kamis, ya. Saat yang bertamu ini sahabat ini ikut puasa ya Senin Kamis puasa sunnah, namun di pagi hari ternyata yang punya rumah ini tidak menjalankan amalan puasa, ya, puasa sunnah. Nah, amalan apa sih sejatinya? Saking penasarannya dan tidak dijumpai sampai di hari ketiga, akhirnya yang bertamu ini ya bertanya langsung kepada yang punya rumah, wahai fulan, jujur nih, ya, sejatinya saya ini tidak ada persoalan dengan ayah saya. Namun saya ini penasaran, kok Rasulullah sampai menyampaikan kau tuh ahli surga, engkau tuh punya amalan rahasia apa? Nah, yang punya rumah menyampaikan, ya, saya ini tidak punya amalan apa-apa. Namun beberapa hari ini saya baru yang mengamalkan, ya,
sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah, bahwasanya ya kita senantiasa melatihlah untuk memaafkan orang lain. Maka sebelum tidur saya senantiasa mengingat siapa saja orang yang dalam sehari berinteraksi dengan saya maafkan dia, saya doakan kebaikan untuknya. Dan itu saya lakukan sebelum saya tidur terus-menerus secara istiqomah. Masya Allah. Maka sahabat ini langsung, nah ini amalan rahasia yang tidak banyak orang bisa amalkan, yang tidak banyak orang bisa jalankan dengan istiqomah. Maka ternyata fadilah saat kita itu didolimi oleh orang lain, kita bisa memaafkan dan bahkan kita bisa mendoakan kebaikan kepadanya, ini adalah amalan rahasia, amalan para ahli surga. Oleh karena itu, sahabat-sahabat fillah, sahabat surga semua yang sangat luar biasa, maka mari saya senantiasa berlatih untuk menjalankan 3 langkah keajaiban ini untuk mengubah kedoliman, berbuah keridhaan dari Allah Ta'ala dan keajaiban. Yang pertama yakni senantiasa menyadari bahwa segala sesuatu yang tidak ada di luar yang di luar kendali kita, di luar diri kita adalah wujud zatnya Allah Ta'ala. Maka fokus kita bukan lagi kepada orang yang mendolimi, tapi siapa di balik orang yang mendolimi ini? Ada Allah. Mengapa Allah izinkan itu menimpa kita? Maka langkah yang kedua adalah senantiasa menyadari dari mana asbab berbuah dari kedoliman ini sejatinya datangnya dari mana? Siapa yang salah? Ingat Quran surat An-Nisa ayat 79. Ternyata yang harus kita cek adalah diri kita. Ingat hakikat selfie tadi. Saat kita selfie kok hasilnya nggak baik, bukan HP-nya yang kita ganti, tapi kita perbaiki diri kita. Quran surat Asy-Syura ayat 30 bahwasanya dalam Quran surat Asy-Syura ayat 30, dan musibah apapun yang menimpa kamu adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Jadi ada sesuatu yang tidak baik dalam diri kita yang harus kita perbaiki. Maka kita akan bisa masuk di langkah yang ketiga, yakni kita bisa ikhlas memaafkan orang tersebut dan mendoakan kebaikan karena kita tahu fadilahnya tadi yang kita sebutkan, meraih cintanya Allah, meraih keridhaannya Allah, dilepaskan perisai rezeki, amalan ahli surga, Masya Allah. Jika kita bisa jaga di sini, di zona ini, maka apapun persoalan kita, kian Allah urai, kian Allah hadirkan keajaibannya untuk selesaikan semuanya. Maka sahabat-sahabat fillah, sahabat surga, sahabat-sahabat MDKR, sahabat-sahabat WR dan KR tentukan pilihan Anda mulai dari sekarang. Apakah Anda ingin menjadi pribadi yang biasa-biasa saja seperti ini, atau Anda ingin berubah untuk mendapatkan keridhaan dan keajaiban dari Allah Ta'ala dengan senantiasa mengikhlaskan, memaafkan orang-orang yang pernah mendolimi kita, ataupun bahkan saat ini mereka masih melakukannya. Tentukan keputusan ini ada di tangan Anda sekarang. Dan bagi sahabat-sahabat fillah yang memilih di keputusan yang kedua, yakni senantiasa memilih jalan untuk meraih keridhaan dan keajaiban dari Allah Ta'ala dengan memaafkan orang-orang yang pernah mendolimi kita ataupun yang saat ini masih mendolimi kita, saya doakan semoga Allah senantiasa jaga kita, Allah hadirkan hidayah kepada orang-orang yang mendolimi kita pun yang terjaga dan dijaga oleh Allah Ta'ala untuk senantiasa selamat, meraih cintanya, meraih rahmatnya, sehingga kita kian merasakan nikmat dan istiqomah dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Sekian sahabat-sahabat fillah, sahabat surga semua yang sangat luar biasa. Kita sambung di sesi tanya jawab. Saya kembalikan terlebih dahulu kepada Mas Fuad. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Materi yang sangat dahsyat. Bagi para WR dan MDKR yang ingin bertanya bisa menulis di kolom komentar di bawah ini. Sambil menunggu pertanyaan dari para WR dan MDKR, Ustaz, mungkin pertanyaan dulu yang dari saya, bagaimana gitu kita memaafkan orang lain gitu saat kita sudah pernah dizolimi gitu, jadi udah lama gitu saat, karena kita belum mengenal ilmu magnet rezeki ini gitu. Nah, bagaimana langkah kita Ustaz untuk bisa memperbaiki lah hubungan gitu, karena kita sudah terlanjur tuh, karena sebelum mengenal ilmu MR kita sudah terlanjur perkataan yang kurang baik dan sampai orang itu sakit, misalnya sakit hati gitu. Saat itu bagaimana Ustaz? Apa yang harus dilakukan gitu Ustaz? Masya Allah, terima kasih Mas Fuad. Langsung jawab nih pertanyaan yang pertama ini. Baik, alhamdulillah.
Sejatinya untuk memperbaiki silaturahmi ini sejatinya masuk di dalam jurus magnet rezeki merawat terumbu karang sejatinya. Ini adalah langkah-langkah di mana kita menyadari bahwa merawat terumbu karang ini sangat penting sekali. Ya, bahkan disampaikan ya oleh Rasulullah, la yadkhulul jannah, ya, tidak akan masuk surga. Siapa itu? Kotiun. Apa itu kotiun? Yang memutus tali silaturahmi. Mungkin ada orang yang mendolimi kita, terus kita balas ini dengan ketidakbaikan. Akhirnya kita memutus tali silaturahmi. Nah, kita ternyata apa? Tidak akan mencium bau aromanya surga saat masih ada ya terumbu karang kita yang tersakiti. Orang-orang ya yang memutuskan tali silaturahmi kepada kita. Maka langkah utama sejatinya untuk bisa memutus tali silaturahmi ini adalah ya kita kembalikan lagi tali silaturahmi ini. Yang pertama adalah dengan saling memberikan hadiah. Ya, ini jika kita masih bisa saling bertemu, saling bisa tatap muka. Namun jika kita tidak memiliki kekuatan nih, saya untuk bisa meminta maaf ya, untuk diawali tadi memberi hadiah, kok saya belum bisa nih ya, nanti pasti ada don-don nggak baik dari mereka. Karena sejatinya adalah kita jaga ketulusan kita. Saat kita mau ya berbuat baik ini, udah kita niatin, tapi kok nggak kuat nih hati kita, maka langkah yang harus kita lakukan adalah kita perbaiki dengan ya kita menembak servernya. Apa itu maksudnya? Ya, terkait dengan orang yang sakit hati, orang yang belum nyaman hatinya dengan diri kita, sejatinya adalah ini masuk di ya kategori kulub ya, kategori hati. Dan sejatinya yang bisa membolak-balikan hati ini bukan kita, tapi Allah Ta'ala. Karena hidayah itu datangnya bukan dari kita, datangnya dari Allah Ta'ala. Rasulullah saja tidak bisa memberikan hidayah kepada pamannya yang sangat dicintai, yakni Abu Thalib. Ya, kurang mulia apa Rasulullah? Nabi Nuh saja alaihissalam tidak bisa memberikan hidayah kepada anaknya Kan'an. Kurang mulia apa Nabi Nuh? Ya, kalau kita bukan siapa-siapanya para nabi, bagaimana kita bisa merubah hatinya orang tersebut? Tentunya kita tidak bisa. Maka sembari kita ikhtiar, ya, secara kita awali dengan memberi hadiah untuk bisa memulai obrolan, kita bisa minta maaf, ya, kalau kita belum kuat, kita lakukan di sepertiga malam kita. Yakni apa? Kita sholat hajat ataupun sholat taubat. Sebelum kita lakukan sholat hajat ataupun sholat taubat, kita sampaikan ya. Ingat ini juga diajarkan oleh Ustaz Nasrullah ya. Niat saat kita ya sebelum kita sholat hajat. Ya Rob, sesungguhnya aku memiliki persoalan dengan si fulan, sebutkan namanya ya. Dan kita apa? Ya Rob, ya ketukkanlah hatinya. Kita sampaikan ya. Semoga dengan ini ya satukanlah kami kembali ya. Silaturahmi kami kembali ya, karena sesungguhnya apa, kita tidak kuat nih untuk bisa membolak-balikkan hati orang lain. Yang bisa adalah Allah. Saat kita kembalikan kepada yang maha memiliki hati, maka insya Allah biiznillah kian orang tersebut akan dilunakkan hatinya oleh Allah Ta'ala. Karena sejatinya bukan karena ikhtiar kita, tapi karena ridhonya Allah untuk melunakkan hati mereka. Ya, di sepertiga malam itu Masya Allah luar biasa. Kalau di Ramadan itu adalah Lailatul Qadar, itu adalah para malaikat turun langsung ya untuk menghampiri orang-orang yang berdoa, ya, bermunajat. Namun di sepertiga malam ini dahsyat sekali. Allah langsung yang akan turun ke langit bumi untuk mencari para hamba-hambanya yang sedang bermunajat. Ya, sampai dicek, ada nggak yang kelewat lagi? Ada nggak yang kelewat? Ya, terus dicari siapa yang bermunajat di sepertiga malam. Ini waktu yang sangat mustajab untuk menembak servernya. Ya, maksudnya adalah kita hubungkan kepada pusatnya semuanya hati itu adalah Allah Ta'ala. Saat kita kembalikan kepada Allah, ya, kita seperti melepaskan tanah ini kepada Allah Ta'ala, maka Allah akan menerima dan akan ya mengetuk hati orang-orang yang kita inginkan untuk ya berubah. Namun dengan catatan, saat kita melakukan amalan ini bukan semata-mata karena kita ingin merubah orangnya, tapi luruskan niat kita, ketulusan karena kita ingin memperbaiki diri kita untuk meraih ridhonya Allah Ta'ala. Karena sejatinya saat kita itu beribadah khusyuk tapi kok ingin merubah orang lain, artinya kita masih pamrih. Padahal ingat di spiritual meter ya plus 6 itu adalah ya memberikan kemuliaan, kebahagiaan orang lain itu adalah dengan ketulusan, tanpa pamrih lagi. Kalau kita masih pamrih, maka kita akan turun lagi vibrasinya. Maka ya kita tidak akan mudah untuk merasakan kenikmatan, kekhusyuan, bahkan nggak ajaib-ajaib ya, mungkin ada rasanya seperti itu. Nah, ada jurus sendiri. Mengapa kok saat ini mungkin ya, kok kita belum ajaib-ajaib? Ada jurus sendiri di mana rezeki yang bisa kita kupas. Maka langkah yang pertama tadi, kalau bisa kita kuat, ya kita datangi, kita saling ya kita berbuat baik, kita muliakan mereka, kita berikan hadiah, kita mulai obrolan kita untuk meminta maaf, kita jalin lagi silaturahmi. Namun, jika kita belum kuat, ya kita berdoa kepada Allah agar Allah membolak-balikan hati orang tersebut menjadi kian lunak, kian memaafkan kita. Sehingga ada doanya nih. Biasanya doa ini kita selipkan di sebelum kita salam.
ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinik ya Rabb, ya yang Maha membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku di dalam agamamu. Ini bisa kita sertakan sahabat-sahabat fillah dengan apa? Ya Allah yang Maha membolak-balikan hati, lunakkanlah hati orang-orang yang pernah terdolimi hatinya karena keberadaan saya. Itu bisa kita selipkan. Kalau belum bisa bahasa Arabnya, pakai bisa bahasa Indonesia. Nah, saat itu kita akan kian dijaga oleh Allah, dikuatkan untuk bisa menemuinya. Sembari di situ, di sisi lain, Allah akan ketuk hati mereka. Bismillah dengan izinnya Allah Ta'ala. Terima kasih Mas Fuad. Masya Allah, tabarakallah, jazakallah khair, Set. Mungkin langsung ke pertanyaan di kolom komentar. Ada dari Bapak Ibnu Mei. Bagaimana kalau dizolimnya itu terkait amanah, Ustaz? Apakah kita tidak boleh menagih atau bagaimana? Masya Allah, ya Alhamdulillah. Ini jadinya ada juga jurus di menarik piutang ya, sahabat-sahabat fillah, Masya Allah. Kalau kita menyadari bahwa fadilah dari kita bisa ya mengikhlaskan orang-orang yang pernah memiliki amanah kepada kita, kok kita bisa sampai di level bisa mengikhlaskan ya, memberikan, Masya Allah, fadilahnya kalau kita tahu kita pasti akan mengikhlaskannya. Dan ini ada jurus sendiri sahabat-sahabat fillah ya, bukan di jurus jika didolimi, tapi ada di jurus menarik piutang yang kemarin juga disampaikan oleh Ustaz Nasrullah, bahwasanya kita harus sadar nih di proses ini ya. Namun kita fokus saja kepada pertanyaannya. Bagaimana jika orang tersebut ada ya memiliki amanah dengan kita, belum mengembalikan, akhirnya mereka ya yang jaga jarak dengan kita. Nah, fokus kita adalah ingat ya, jika ada orang-orang yang tiba-tiba menghindar dengan kita, tidak nyaman dengan kita, fokus kita adalah kita perbaiki diri kita dengan terus ya menjaga vibrasi kita semakin dekat, semakin taat kepada Allah Ta'ala. Sedangkan kepada mereka, jadikanlah itu ladang amal kita, ya, ladang amal kita. Ya. Jadi ingat janji Allah bahwa Allah itu hadirkan rezeki itu bukan dari orang-orang yang ya memiliki amanah kepada kita, tapi Allah akan limpahkan, gantikan rezeki yang sangat bertubi-tubi manakala kita semakin bertakwa kepada Allah. Fama yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, ya, Masya Allah. Dan Allah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan hadirkan ya solusi persoalan ya. Termasuk solusi apa? Orang-orang yang masih memiliki piutang yang belum dibayarkan kepada kita. Ya, dan Allah akan hadirkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kalau kita menarik piutang, ya itu masih disangka-sangka sejatinya. Ya, bahkan Allah akan gantikan itu lebih lagi. Maka fokus kita adalah kita fokus untuk bertakwa kepada Allah, kita fokus perbaiki diri kita, hubungan kita kepada Allah. Nah, orang-orang yang memiliki piutang ini terus kita jadikan sebagai ladang amal kita. Kita berterima kasih kepadanya. Saat kita ya ada orang-orang yang kita bantu dengan kita memberikan piutang tadi, ya memberikan amanah tadi kepadanya, dan ya itu belum dikembalikan kepada kita, kita sejatinya sedang menolong orang lain, Masya Allah. Ingat ya, fadilah saat kita menolong ya orang lain, Masya Allah, ini Allah ganjarkan, Allah balas itu bukan hanya di dunia, namun di dunia dan akhirat Allah akan gantikan ya dengan berkali-kali lipat, Masya Allah. Maka fokus kita adalah terus kita jaga mereka, kita muliakan, kita bahagiakan. Terkait dengan orang ini yang belum memiliki amanah, itu haknya Allah nanti akan mengadili nanti di yaumil hisab, di hari pembalasan. Tapi fokus kita adalah terus kita muliakan, terus kita bahagiakan, kita jaga terumbu karang kita kepadanya. Maka dengan sendirinya akan terketuk hatinya. Tentunya jika dia memiliki, maka akan segera tergugah untuk segera membalas kepada kita. Mungkin saat ini belum dihadirkan, maka tambahkan pula doa kickback kepada mereka. Ya Rob, bagi orang-orang yang saat ini memiliki amanah kepada saya, ya Allah, mudahkanlah rezekinya, lancarkanlah usahanya, agar orang-orang tersebut semakin makmur hidupnya, semakin taat kepadamu, dan semakin diketuk hatinya untuk bisa menyelesaikan amanahnya. Bukan hanya kepada saya, namun kepada orang-orang yang dipinjami lainnya. Maka saat kita mendoakan itu, akan ada malaikat yang akan mendoakan kita, dan itu lebih mustajab, lebih ijabah. Sebelum dibayarkan kepada orang lain, justru akan dibayarkan kepada kita terlebih dahulu. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Mas Fuad. Terakhir Ustaz, mungkin ini dari Ibu Imas. Bagaimana kalau seseorang dizolimi itu oleh suaminya sendiri, baik dalam nafkah dan perlakuan? Masya Allah, Alhamdulillah ya. Barakallah, pertanyaan yang dahsyat sekali. Ini ada ya di materinya Ustaz Nasrullah tentang game SDK ya, suami dan keridoannya. Ya, maksudnya apa? Ketika ada suami yang mendolimi pasangannya dan lain sebagainya, kita sebagai seorang istri apa yang harus kita lakukan? Ya, saat kita menjadi seorang istri dengan keadaan yang seperti ini, kita harus mengembalikan fungsi primer dari seorang suami.
Apa nih fungsi primer dari seorang suami? Ya. Fungsi primer dari seorang suami adalah menjadi tameng dari siksa neraka kita, menjadi tameng dari api neraka kita. Kita kembalikan ini. Maka ingat, fokus kita adalah apa? Kita jadikan fungsi primer seorang suami. Jika ada seorang suami yang terus-menerus masih berbuat tidak baik kepada istrinya, terkait dengan nafkah tidak diberikan dan sebagainya. Ya, fokus kita adalah kita kembalikan ini. Ya, sebagaimana disampaikan pula oleh Rasulullah. Ya, saat ini yang menjadi fokus kita, ya, masya Allah. Kita tetap terus meraih untuk memuliakan bahagiakan suami kita, meraih ridhonya Allah Ta'ala, maka apa yang terjadi? Inilah pintu surga yang sangat luar biasa bagi seorang istri. Karena sejatinya surga itu paling mudah itu diraih oleh para wanita. Ya. Namun yang paling banyak wanita itu justru tidak di surga. Ya. Ini ada paradoks nih, ada berbalik arah. Surga itu paling mudah diraih oleh para wanita. Namun, banyak para wanita yang tidak bisa lolos ke dalam surga. Maksudnya apa? Begini, sahabat-sahabat. Ya. Dalam hadis pun disampaikan bahwa wanita itu syaratnya, Masya Allah, untuk masuk surga itu, dia menjalankan ibadah wajibnya, plus ditambah dengan mendapatkan ridhonya suami saja, maka dia diberikan, pilih pintu surga mana saja yang kamu kehendaki. Masya Allah, ini wanita. Bahkan perhatikan, wanita ini sebelum beliau itu akil balik, dosa-dosanya itu ditanggung oleh siapa? Oleh ayahnya sebagai seorang imam. Dia yang dihisab pertama kali, ayahnya, bukan dirinya. Saat dia sudah menikah, siapa yang dihisab pertama kali? Suaminya. Ini mulianya wanita. Untuk meraih surga itu sangat mudah sekali. Maka dengan kondisi ini, fokuslah. Yes, jika ada suami yang belum baik dengan kita, masih berbuat zalim dengan kita, ini menjadikan ladang amal saya. Surga semakin dekat, surga semakin dekat. Pokoknya fokus saya adalah agar suami saya ridho kepada saya. Pokoknya ini, Masya Allah, surga bagi saya, surga bagi saya. Nah, bagi seorang laki-laki semakin tidak mudah untuk meraih surga. Bukan hanya, beliau harus menafkahi, beliau harus, Masya Allah, hisabnya lebih panjang lagi sebagai seorang imam. Kalau dia hanya berbuat baik, amal ibadahnya baik saja, belum tentu bisa masuk surga, karena nanti masih dihisab lagi. Apakah kamu sudah bisa menjalankan amanahmu untuk bisa apa? Menjaga anak-anakmu terus selamat. Apakah kamu sudah berdakwah kepada anakmu? Apakah kamu sudah ingatkan istrimu dan sebagainya? Hisabnya lebih banyak lagi dan belum tentu bisa selamat untuk masuk surga terlebih dahulu. Tapi bagi seorang istri ini lebih dahsyat lagi. Maka untuk ini, jika kondisi kita seperti ini, suami masih belum berbuat baik kepada kita, kita rubah fokus kita. Saat suami berkata-kata tidak baik kepada kita, kita kalahkan dengan akhlak kita. Kita kalahkan dengan memuliakan dan bahagiakannya. Masya Allah. Ada seorang ulama wali Allah yang sangat luar biasa, namanya Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham. Saat beliau senantiasa didolimi oleh orang lain, justru dia itu berterima kasih kepada orang tersebut. Kenapa? Karena saat ada orang-orang yang mendoliminya, ini menjadikan wasilah, menjadikan jalan untuk semakin dekat dengan surganya Allah Ta'ala. Sama dengan kondisi, mungkin tadi disampaikan oleh Ibu Imas tadi, sama, ketika ada orang yang terus mendolimi kita dan sebagainya, kalahkan dengan akhlaknya dan rubah fokus kita yang ada dalam pikiran kita, alhamdulillah, semakin dekat dengan surga, semakin dekat dengan surga, semakin dekat dengan surga. Saat itu menjadikan fokus kita memperbaiki apa-apa yang ada dalam diri kita, maka ajaibnya justru Allah akan memperbaiki apa-apa yang ada di luar kendali kita, termasuk berubahnya suami kita, hidayah yang dihadirkan oleh Allah kepada suami kita. Karena saat kita senantiasa protes, ya Allah, kenapa kok suami saya belum berubah? Kamu ini kenapa sih kok belum berubah-berubah? Gimana nafkahku? Semakin kita serang, semakin kita menuntut, maka suami pun akan semakin bergejolak. Api akan menjadi api yang akan membara. Maka dalam ilmu neuroscience juga disampaikan, ada namanya paradoks persuasi. Semakin kita ingin mengubah orang lain, maka orang tersebut akan semakin berusaha energi yang serupa pula untuk menolaknya. Contoh begini, jika teman-teman di MDKR ini menawarkan sesuatu, ayo Pak ini dibeli Pak, ayo Pak ini dibeli, bener deh Pak, ayo Pak dibeli, ini barang bagus Pak. Kira-kira bagaimana orang yang ingin awalnya ada niatan mau beli, tiba-tiba terus kita paksakan untuk membeli, jadi beli nggak kira-kira? Saya yakin 99% tidak jadi beli, karena menjadi semakin ilfil dengan kita. Maka sama, jika kita ingin merubah suami kita, kok kita semakin menuntut, semakin protes, suami pun akan semakin jaga jarak dan semakin tidak nyaman dengan kita. Maka hal yang harus kita lakukan adalah ingat tadi, fokus,
perbaiki apa-apa yang ada dalam diri kita, hubungan kita kepada Allah, ketakwaan kita kepada Allah, maka ya wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, ya yaj'al lahu makhraja. Perhatikan kalimat Allah yang sangat luar biasa ini, ya. Allah akan berikan solusi jalan keluar. Ini bukan hanya di akhirat tapi juga di dunia. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan hadirkan solusi jalan keluar, ya. Dan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan ada lanjutannya setinya. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah, serahkan semuanya kepada Allah. Kalau Ustaz Nasrullah menyampaikan saat kita sebelum sholat hajat, sholat taubat, saat takbiratul ihram itu, kita serahkan semua persoalan kita kepada Allah, termasuk suami kita yang belum baik tadi, serahkan semuanya kepada Allah, yakin Allah Maha memberikan solusi. Maka Allah akan perbaiki apa-apa yang ada di luar kendali kita. Allahu a'lam bishawab. Terima kasih, Mas Fuad. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Jazakallah khair Ustaz atas jawabannya. Mohon maaf untuk para WR dan MDKR karena waktu kita sudah pukul 10. Kita tidak bisa menjawab pertanyaan dari para WR dan MDKR gitu. Alhamdulillah alamin. Jazakallah khair Ustaz, ilmunya Masya Allah tabarakallah sangat luar biasa dahsyat ya. Sudah berbagi dan sharing di Mentoring Dinar Academy pada pagi hari ini. Insya Allah ya Allah berkahi dan para WR dan para MDKR bisa mempraktekkan apa yang tadi Ustadz sampaikan gitu. Baik Ustadz, kami saya Fuad Najmuddin izin mengundurkan diri Mentoring Dinar pada Akademi pada pagi hari ini. Terima kasih kepada Ustadz Sofi atas waktunya dan terima kasih juga kepada para WR dan MDKR yang telah menyimak sampai waktu yang telah selesai ini gitu. Baik, kita tutup dengan istighfar sebanyak 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa itu magnet rezeki? Satu sama terhubung. Terima kasih, Ustaz. Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya